Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah pohon di kota Banjarbaru tumbang ke jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Empat perempuan yang terlibat dalam sindikat penipuan di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Logistik untuk Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin didistribusikan. Akibat diterjang angin kencang, sebatang pohon besar di Kota Banjarbaru tumbang ke jalan. Pohon tumbang terjadi di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Senin pagi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Sejumlah personel BPBD bersama anggota pemadam kebakaran dikerahkan untuk memotong dan menyingkirkan pohon dari jalan. Menurut Komandan Regu 1 UPT Damkar Banjarbaru, selain karena terjangan angin kencang, pohon ini juga sudah tua sehingga lapuk. Pohon tumbang ke jalan, jadi kami langsung ke sini ke TKP. Iya, kami tadi dapat laporan, jadi secepatnya langsung segera ke lokasi beserta personel yang lainnya. Ada berapa mesin diturunkan ini? Kurang lebih, UPT ada 2 mesin, BPBD 2, terus dari LH 1. Kalau untuk tumbang itu kemungkinan karena usia pohon atau pohon ini sudah condong ke jalan dan mungkin sudah lapuk. Setelah berjibaku selama kurang lebih 45 menit, petugas berhasil menyingkirkan pohon dari jalan. Arus lalu lintas di Jalan Pangeran Hidayatullah kembali normal. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Terlibat dalam sindikat penipuan, 4 orang perempuan di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Para pelaku menipu dengan modus mengajukan kredit motor di pembiayaan menggunakan identitas orang lain. Total ada 14 motor yang mereka ajukan kreditnya di pembiayaan, namun angsurannya tidak dibayar. Dari nama orang lain untuk diajukan kredit sepeda motor di PT FIF dengan menggunakan nama atau data diri orang lain, baik nama yang seizin tanpa izin, bahkan juga nama orang yang sudah meninggal. Kemudian proses di FIF setelah unit sepeda motor keluar, kemudian diserahkan kepada inisial EK selaku donatur uang muka. Jumlah unit sepeda motor sebanyak 14 unit sepeda motor dengan 13 nama atau debitur orang lain. Kemudian berjalannya waktu, nama 13 debitur tersebut angsurannya menunggak. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu 1 orang lagi yang juga merupakan komplotan dari para pelaku. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar. Pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi berinisial KY, warga Kabupaten Barito Kuala Batola ditangkap polisi. Pria berusia 51 tahun ini ditangkap oleh personel Polres Kabupaten Banjar 9 November 2024 lalu. Saat itu pelaku memasarkan pupuk bersubsidi jenis urea di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dengan harga 2 kali lipat. Pelaku membeli pupuk tersebut di Kabupaten Batola dengan harga Rp75.000 per karung, namun dijual dengan harga Rp150.000 per karungnya.
Pupuk itu sendiri ada pedoman untuk subsidi yang diambil pelaku ini dari daerah Batola dijual ke masyarakat di daerah Tangerang. Membeli dari petani batolanya berapa, Pak? Untuk subsidi kan 75. 75.000. Dia bawa ke sini kan udah nggak boleh tuh karena kan berzona tuh subsidi dijual ke sini seharga 150. Pelaku dijerat pasal 110 junto pasal 36, junto pasal 35 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sebuah pohon di kota Banjarbaru tumbang ke jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Empat perempuan yang terlibat dalam sindikat penipuan di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Logistik untuk Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin didistribusikan. Polda Kalimantan Selatan mengerahkan sebanyak 1.000 personel untuk pengamanan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Personel pengamanan Pilkada dilepas di halaman Mapolda Kalsel di Kota Banjarbaru Senin pagi kemarin. Mereka akan disebar ke 13 kabupaten dan kota untuk mengamankan pencoblosan di tempat-tempat pemungutan suara. Kita hari ini melaksanakan pergeseran pasukan di mana kita Polda Kalimantan Selatan ini membackup Polres-Polres dalam pengamanan TPS-TPS yang sebentar lagi tanggal 27 akan melaksanakan pencoblosan Pilkada serentak 2024. Berapa personil yang diturunkan, Jenderal? Ya, yang kita personilkan turunkan dari Polda ini ada 1.000 orang. 1.000 personil kita turunkan ke seluruh Polres yang memang membutuhkan. Personel pengamanan Pilkada diimbau bertugas dengan profesional dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan TPS. Fahmi dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin mendistribusikan logistik untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 Senin pagi. Pendistribusian logistik Pilkada berlangsung dari gudang logistik KPU Banjarmasin ke 965 tempat pemungutan suara atau TPS. Logistik yang didistribusikan terdiri dari 1.930 kotak suara dan 970.836 lembar surat suara. Surat suara yang berjumlah hampir 1 juta lembar tersebut untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Menggunakan armada 12 buah truk dan 25 buah pick up. Dan sebagaimana kita lihat tadi semuanya ini sudah keluar dari gudang, tidak ada yang tersisa untuk kotaknya, ya. Dan ini nanti mereka akan berada di kecamatan dulu, baru ke kelurahan. Insya Allah besok akan diangkut ke TPS masing-masing.
Dan tadi dari Kapolres kan sudah menyampaikan bahwa pengamanan ini 100% mereka jamin gitu ya. Jadi artinya di baik di kelurahan maupun di kecamatan itu sudah ada yang tugas ya dari pihak Polri maupun TNI. Pendistribusian logistik pilkada dilakukan dengan menggunakan 12 truk dan 25 pickup serta dikawal ketat oleh aparat. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024, spanduk pro dan kontra terkait seruan mencoblos kota kosong bertebaran di kota Banjarbaru. Awalnya hanya ada spanduk seruan mencoblos kota kosong yang bertebaran di kota berjuluk idaman ini. Spanduk tersebut mulai bertebaran sejak beberapa pekan lalu, tepatnya setelah salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru didiskualifikasi. Baru-baru ini spanduk tolak kota kosong juga bertebaran di beberapa kawasan kota Banjarbaru. Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu mengatakan seruan coblos kota kosong maupun tolak kota kosong merupakan hak demokrasi sehingga tidak bisa dilarang. Terlebih lagi tidak ada aturan yang melarang terkait hal ini, sehingga dibolehkan. Adanya spanduk ajakan coblos kota kosong dan adanya ajakan mengenai tolak kota kosong. Nah itu. Kami Bawaslu Kota Banjarbaru dalam hal ini memang aturannya tidak secara rigid mengatur hal itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kami Bawaslu Kota Banjarbaru tidak melarang, itu hak demokrasi orang. Hak demokrasi orang untuk berpendapat. Nah, cuman memang dari KPU maupun Bawaslu tidak ada mengatur hal itu kan. Nah, jadi cuman walaupun tidak ada aturan dalam hal itu, cuman masih ada aturan lainnya, peraturan perundang-undangan atau aturan perundang lainnya. Nah, itu yang kita perhatikan. Meski tidak dilarang, spanduk pro dan kontra kota kosong tetap akan dilepas saat masa tenang. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarbaru. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sebuah pohon di kota Banjarbaru tumbang ke jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Empat perempuan yang terlibat dalam sindikat penipuan di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Logistik untuk Pilkada 2024 di kota Banjarmasin didistribusikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar sosialisasi pilkada. Sosialisasi pilkada berlangsung di salah satu hotel di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kecamatan Barabai, Senin siang. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai organisasi masyarakat, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Ketua KPU Hulu Sungai Tengah mengatakan, sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena sebagaimana kita bersama di pemilu kemarin itu partisipasi market itu ada sekitar 80%. Nah, mudah-mudahan di pilkada ini bisa mencapai sekitar 90%.
merasa optimis karena juga di samping kami melaksanakan ada beberapa kecamatan yang melaksanakan hal seperti ini, baik itu sekolah-sekolah dan kepada masyarakat di pasar peti menyampaikan artinya sosialisasi tentang masalah pengelolaan. Itu sudah kami lakukan dengan beberapa kecamatan-kecamatan, maksudnya di beberapa peti yang lain. Partisipasi pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu presiden lalu hanya 80%. KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada mendatang bisa mencapai 90%. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru mulai mendirikan posko siaga bencana. Posko siaga bencana banjir dan angin puting beliung ini didirikan di halaman kantor BPBD Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Posko tersebut beroperasi 24 jam dengan menyiagakan personel yang siap memberikan pertolongan darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarbaru mengatakan, posko ini didirikan sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia berharap dengan disiagakannya personel di posko tersebut, penanggulangan bencana bisa lebih cepat. Kebetulan kami lagi ada posko siaga banjir dan angin puting beliung yang melibatkan TNI Polri. Kami siap standby 24 jam dengan segala peralatan seperti kapal, perahu, dan sensor kalau misalnya itu terjadi pohon tumbang. Insya Allah kami siap untuk mengevakuasi warga dan mengantisipasi hal yang terjadi seperti itu. Kalau puting beliung itu sangat rentan itu adalah di daerah Landasan Ulin Selatan. Kalau banjirnya itu adalah di Cempaka, di Landasan Ulin, dan di Liang Anggang. Selain posko siaga bencana, BPBD Banjarbaru juga telah menyiapkan peralatan penanganan bencana dan bantuan logistik. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru.